Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi, apa kabar? Masih bersama Nuri dari childrencafe.com. Sahabat Sisi, kalau misalnya Anda sudah menonton video tentang memilih aktivitas untuk anak balita, terutama yang kaitannya dengan kognitif dan juga motorik. Nah, sekarang Anda harus nonton video yang ini karena kita akan bahas aspek yang lainnya, yaitu aspek bahasa atau bicara dan juga aspek sosial emosi. Masih bersama kita ada psikolog Citra Lestari, empathy psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Bermain Lestari sekaligus sebagai penggagas dan ownernya. Dan sahabat Sisi, Mbak Citra ini akan sharing ke kita tentang bagaimana sih cara memberikan stimulasi kepada anak-anak kita yang usianya di bawah 5 tahun supaya mereka berkembang dengan optimal dan kitanya juga bisa memberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya, tapi kita juga nggak pusing gitu memikirkan ide-idenya apa ya, atau apa sih yang sebaiknya saya berikan ke mereka, ini cocok atau enggak ya, dan sebagainya. Mbak Citra? Iya, Teh Nuri. Kita lanjutkan lagi diskusi kita ya. Iya. Oke. Sekarang kita akan bicara nih tentang perkembangan bahasa komunikasi atau bicara anak ya. Tentu saja kalau di bawah 5 tahun itu kan sebenarnya nggak cuma 2 aspek ini aja ya, tapi semua aspek kalau anak-anak di bawah 5 tahun, namanya juga golden age, itu benar-benar berkembang dengan pesat, harus dimaksimalkan. Kan menurut para ahli gitu ya Mbak Citra ya. Nah, kalau misalnya untuk bicara sendiri, itu seperti apa sih sebenarnya perkembangan di anak di bawah 5 tahun? Harusnya usia berapa sih mereka udah mulai bisa, mungkin pertamanya babbling dulu gitu ya, atau uing dulu gitu, terus babbling dan sebagainya. Boleh Mbak Citra silakan dijelasin sedikit. Jadi kalau untuk bicara itu sendiri, nah itu perlu diperhatiin buat orang tua gitu ya. Kalau usia 1 tahun, itu paling tidak anaknya bisa mengucapkan satu kata. Satu kata yang jelas. Jadi sebelum 1 tahun itu ya pasti babbling dulu ya, mama, gitu kan, ya. papa. Gitu. Kadang mama sama papanya suka saingan ya, mana duluan yang disebut. Bener, mama atau papa. Bener. Dan kadang juga orang tuanya, wah anaknya udah bisa manggil saya mama. Padahal ya. Iya bener. Padahal emang tahapannya lagi babbling kan, mama, papa, baba, dada, seperti itu. Nah, kemudian di usia 1 tahun itu mereka harus bisa menyebutkan satu kata yang memang maknanya benar ya, gitu. Apapun itu. Nah, kemudian di usia 18 bulan itu dia sudah bisa menyebutkan sekitar 10 kata. Oke. 10 kata dan maknanya pun benar, disertai pengucapan juga yang sudah benar gitu kan. Karena masih ada aja walaupun dia ngomongnya udah banyak kok gitu kan. Tapi pengucapannya masih belum benar gitu kan. Enggak gitu kan, masih bahasa bayi. Oke. Jadi memang itu juga harus kita amati. Nah, kemudian untuk 2 tahun itu ada anak bisa menjawab atau membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata. Jadi diharapkannya 2 tahun itu ada 2 kata. Jadi misalnya mau minum susu aku gitu kan, susu dede misalnya. Nah, terus untuk 3 tahun itu dia bisa membuat kalimat sekitar 3-4 kata. Pokoknya kalimatnya udah lebih kompleks dengan pengucapan juga yang sudah lebih baik gitu ya. Yeah. Jadi ibaratnya apa? Dia udah bisa bikin kalimat yang terstruktur lah gitu ya. Ada subjek, ada subjek, predikat, objek. jadi ini bukan punyaku gitu kan, mau mobil biru ya, seperti itu. Dan sudah pasti di usia 4 tahun dan seterusnya pun itu lebih kompleks lagi. Jadi di mana mereka bisa mengajukan pertanyaan atau di 3 tahun sih juga mereka mengajukan pertanyaan, ini apa. Nah, makanya kan kadang juga orang tua tuh bilang, ini anaknya lagi cerewet-cerewetnya nih, lagi banyak ngomong banget gitu kan. Apa ditanya? Saya sampai
bingung mau jawabnya gimana gitu kan. Udah dikasih tahu nanya lagi. Jadi memang ayah bunda gitu usia itu 2-3 tahun, 4 tahun itu memang tahapannya mereka ya mengajukan pertanyaan, karena kan di situ rasa ingin tahunya pun sudah mulai berkembang. Mereka udah lebih ke sama lingkungan sekitarnya kan. Jadi mereka mau tahu dengan benda-benda, hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi nanya ini apa, kenapa, dari mana, kemarin seperti itu di usia 3-4 tahun dulu. Gitu. Itu pas banget tuh, keponakan saya di rumah juga usianya udah hampir 3 tahun, segala macam benda ditanya, ini apa, padahal sebenarnya mungkin dia udah tahu ya itu apa, tapi dia suka nanya ke saya. Dan kalau misalnya saya balik nanya, nggak tahu, menurut kamu apa gitu, atau menurut Hafiz apa, baru dia jawab, ini meja, ini coklat, ini apa gitu. Jadi karena memang lagi ini kan ya, lagi semangat-semangatnya ya untuk bicara ya. Jadi mereka sebenarnya udah tahu gitu ya. Dan itulah jadi kita juga untuk ngecek pemahaman dia terhadap konsepnya, apakah sudah benar atau belum. Seperti Teh Nuri tadi bilang, jadi kita cross check balik. Jadi kita udah pernah ngajarin kok gitu kan ya, kita tanya balik, jadi emang ini apa, tante nggak tahu atau enggak, mama nggak tahu gitu kan, apa sih ini, aduh mama nggak tahu ini namanya apa, atau nggak tahu warnanya apa gitu kan. Jadi kita buat memastikan apakah si anak sudah betul-betul ajak sama si konsep tersebut gitu, entah konsep warna atau konsep hewan atau benda sehari-hari. Oke. Kalau tentang bicara, berarti kan memang tidak hanya sekedar anak punya tabungan vocabulary gitu ya, tabungan kosakata, tapi juga tektok atau interaksi dua arah, komunikasi dua arah kan juga termasuk ya Mbak Citra ya. Sebenarnya usia berapa sih anak-anak itu udah paham instruksi pertama misalnya, dan sebaliknya juga. Saya tadi mau nanya apa ya, paham instruksi dulu deh. Usia berapa sih sebenarnya anak-anak udah paham dengan instruksi? Nah, di 2 tahun sih sebetulnya anak sudah bisa, diharapkannya sudah bisa paham instruksi sederhana. Bahkan 18 bulan pun anak sudah bisa paham gitu kan. Jadi kayak misalnya taruh sepatu gitu kan, atau nggak ambil sepatu yang sederhana aja kayak gitu. Jadi nggak bisa yang panjang juga gitu kalimatnya, karena kan memang mereka menangkapnya masih sedikit-sedikit ya gitu. Jadi memang paling masih hanya sekitar 2 kata gitu ya di kalimat yang kita buat itu. Jadi adek ambil gelas gitu kan, atau enggak buang pampers. Nah, itu anak udah ngerti tuh. Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya anak 18 bulan itu mereka sudah bisa. Oke. Jadi sederhana itu selain kalimatnya pendek, tapi juga mungkin instruksinya satu dulu aja gitu. Jangan nggak mungkin kan kita langsung ya, adek tolong ambilin gunting ada di atas meja, terus habis itu iya betul. Oke. Iya. Jadi hanya satu instruksi sederhana, kemudian kalaupun bertambah jadi 2, itu ada di sekitar usia 3 tahun. Jadi 2-3 tahun, 2 menjelang 3 tahun itu sudah bisa ditambahkan. Tapi tentu saja kita lihat lagi ya, kalau anaknya dia sudah paham belum dengan satu instruksi. Jadi memang ada tahapnya. Iya Mbak Citra, itu kan kemampuan anak untuk memahami itu kan artinya reseptif ya, dia menerima gitu, sebagai penerima pesan. Nah kalau sebaliknya gimana nih untuk dia menanggapi pesan dari orang lain atau pembicaraan dari orang lain, itu sesuai ya dengan ada usianya juga pastinya ya, di usia berapa dia mulai bisa menjawab gitu. Atau kalau misalnya ditanya kenapa, biasanya kan anak-anak kecil suka sulit menjelaskan gitu ya. Konsep kenapa tuh, konsep penyebab itu kayaknya buat mereka masih agak sulit. Nah itu gimana tuh ngelihatnya? Jadi sebetulnya respon anak, jadi kan itu sebenarnya bisa yang sifatnya verbal dan non-verbal ya. Jadi sebenarnya dari awal pun dari kecil kalau misalnya kita senyum, dia balik senyum pun itu udah respon. Iya, respon. Non-verbal ya. Iya, respon yang non-verbal. Jadi sebenarnya
bahasa itu makanya tadi ada bahasa verbal dan non verbal. Yang lebih awal perlu dipelajari sudah pasti yang non verbal. Jadi makanya di usia 1 tahun pertama itu di beberapa bulan awal itu kan kalau kita senyum ke anak itu apakah anak kembali tersenyum. Dan itu kan juga salah satu bentuk komunikasi ya. Bagi ke kita gitu. Terus bagaimana dia menangis juga salah satu bentuk komunikasinya. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk kalau tadi yang tanya tentang apakah dia bisa diajakin tektokannya itu ya sebenarnya sih gini, kalau anak yang terkendala di bicara, jadi sebenarnya kalau secara kognitifnya tuh mereka udah paham. Jadi makanya tadi ada bahasa reseptif, mereka sebenarnya mengerti apa yang disampaikan oleh si lawan bicara itu. Jadi kayak misalnya di usia 18 bulan tadi, dia sebenarnya sudah bisa paham kayak misalnya ditanyain maunya apa gitu kan. Nah, tapi karena mungkin kendala bicara, mungkin kosakata masih terbatas, terus secara kemampuan orangnya pun untuk memproduksi si suara itu juga masih belum seoptimal itu. Jadi akhirnya kan kadang suka keluarnya rengetan atau mungkin itu akhirnya atau enggak betul atau dia nunjuk kan. Nah sebenarnya itu juga nunjuk tuh salah satu bentuk komunikasi. Jadi kalau di usia 1 tahun 18 bulan itu dia masih pakai bahasa tubuh nunjuk, itu juga masih oke sih, tapi tentu saja sambil dibarengi dengan kita bahasakan gitu. Jadi misalnya dia nunjuk ada mau apa, terus dia itu gitu kan nunjuk gitu, atau enggak dia pegang tangan kita bawa ke bendanya gitu kan. Iya gitu kan biasanya. Terus mau roti, mau baju, mau boneka gitu kan. Jadi kita tetap bahasakan sampai nanti akhirnya dengan stimulasi yang kita berikan tadi yang di awal usia awal, ketika usia 3 tahun itu mereka sudah bisa memahami bentuk pertanyaan seperti kayak misalnya di mana, kenapa, dari mana, siapa, gitu kan. Jadi tentu saja itu tidak serta-merta mereka bisa, tetapi kita orang tua, orang dewasa yang ada di sekitar yang memang perlu memberikan stimulasi itu. Jadi membahasakan setiap aktivitas yang ada, gitu. Ini kebetulan banget tadi aku langsung kepikiran Mbak Citra. Setuju nggak sih bahwa kalau misalnya orang tuanya verbally aktif gitu ya, atau dengan kata lain cerewet, itu nanti anaknya bakalan cepat juga ngomong. Itu setuju nggak sih? Selalu seperti itu atau kebetulan aja gitu? Menurut aku sih ini ya, tetap semuanya balik lagi ke anak. Jadi cerewetnya itu tuh sebenarnya cerewet apa dulu nih gitu kan. Karena kalau yang cerewetnya ngomongnya cepet, ayo ini. Nah, itu juga nggak pas. Justru anak nangkapnya juga mungkin nggak full, tapi setengah-setengah yang dia tangkap ya. Iya, betul. Jadi cerewetnya itu pun jadi sebenarnya yang dibilang orang tua harus banyak bicara, itu bukan cerewet dalam tanda kutip ngomongnya jadi cepet gitu ya. Nah, tetapi memang cara bicara pun itu harus diatur. Tentu saja temponya kan juga harus lebih pelan-pelan gitu kan. Naik turunnya intonasinya juga. Iya. Itu juga kan ke emosi ya. Intonasi itu kan mainnya ke emosi. Betul. Tempo itu tadi juga anak kan nangkepnya tuh masih lambat gitu ya. Jadi dia dengar mau sepatu gitu kan, itu dia lebih mudah tuh untuk memproses daripada kita ngomongnya sepatu yang ini, enggak ini. Nah itu dia kan kayak apa sih belum kayak dijejali informasi ya gitu. Jadi bisa jadi kalau kita ngomongnya kecepatan, anak juga akhirnya ngomongnya bingung. Dia nih sebenarnya untuk memproduksi si satu kata ini tuh apa sih, gimana cara menggerakkan bibirnya gitu kan. Dan makanya kan perlu eye level, terus eye contact ketika bicara sama anak kan. Terus kita juga pengucapan pun bibirnya harus gerakannya harus jelas, terbuka. Iya, gitu betul. Itu kalau perumpamaannya itu sama saja dengan misalnya kita mau belajar bahasa asing. Kan kalau kita belajar bahasa asing itu kan kita secara nggak disadarin juga akan mengamati gerakan bibir si orang itu kan. Betul. Ketika dia membunyikan vokal tertentu, begitu ya gitu kan. Nah, dan
kan kita pasti lebih nyaman kalau orang itu bicara pelan-pelan daripada cepet-cepet kan. Setuju, iya. Persis kita ibaratnya anak kecil tuh ya seperti itu ketika kita mau belajar bahasa asing gitu. Karena menurut mereka bahasa kita nih sehari-hari ya mereka nggak tahu awal mulanya itu gitu. Oke. Jadi memang harus pelan-pelan, dan bicara cepet itu pun akhirnya bisa jadi juga anaknya jadi gagap juga bisa. Jadi agak terbata-bata karena memang ada beberapa juga kasusnya begitu. Ketika ternyata di keluarga riwayatnya memang semua serba diburu-buru. Semua serba cepat gitu ya. Jadi si anak juga kalau ngomong misalnya dia mau ngomong 1-2 kata, tapi jadi kelibet-libet ya. Betul. Jadi memang tempo itu juga penting. Kalau sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya pendiam gitu, tidak terlalu suka bicara, apakah itu berarti stimulasinya kurang untuk kemampuan bicara anak? Kalau orang tuanya kurang bicara ya, nah ya bisa jadi itu mempengaruhi. Tapi kita juga bisa manfaatkan anggota keluarga yang lain kan sebetulnya. Walaupun memang peran terbesar adalah tetap dari orang tua gitu ya. Nah cuma ya karena keterbatasan waktu, jadi mengharuskan misalnya orang tuanya ya berada di luar, jadi memang komunikasinya juga nggak terlalu sering gitu ya. Nah, jadi maka Mbak yang di rumah nih misalnya itu juga memang kita perlu edukasi. Mbak itu juga kita perlu beritahu bahwa si anak ini diajakin ngomong juga, jadi jangan didiemin. Karena banyak juga ceritanya yang begini, ya Bu, aman nih anak si Dede nggak main-main macem-macem, tenang kok. Terus dia mau makannya. Ya, atau enggak anaknya didiemin, atau enggak anaknya misalnya disuapin aja, atau enggak dilarang main gitu, akhirnya anaknya diam gitu kan. Atau enggak didudukin aja misalnya didudukin di kursinya, atau enggak di bouncernya tuh, akhirnya eksplorasinya dia kan jadi kurang terhadap lingkungannya. Iya. Jadi memang kita buat orang tua yang punya pengasuh, atau mungkin kita titipkan anak ke nenek kakeknya atau ke pokoknya figur-figur yang menjadi penopang atau penunjangnya dalam pengasuhan, kita juga perlu edukasi gitu. Oke. Jadi memang untuk memberikan stimulasi ke anak-anak nggak cuman tugas orang tua ya, tapi justru harus berbagi juga dengan figur-figur lain di sekitar anak. Kalau misalnya kebetulan memang tinggal misalnya di rumah tuh ada siapa itu harus bareng-bareng ya Mbak Citra ya. Oke. Betul sekali. Kalau untuk perkembangan sosial emosi gimana nih? Tadi kan memang udah disinggung sedikit karena nyambung ya dengan perkembangan bicara. Tapi kalau secara spesifik sebenarnya apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu di perkembangan emosi dan sosial anak usia 5 tahun ke bawah? Ya, jadi kalau misalnya untuk di awal-awal itu kan di 1 tahun pertama itu kita juga bisa kayak misalnya main kayak cilukba. Cilukba itu kan belajar sosialisasi juga. Jadi ketika anak nutup kan dia nggak bisa melihat sosok di depannya, terus habis itu dibuka dia bisa melihat lagi. Jadi di situ tuh kayak ada proses perpisahan, terus ketemu lagi. Seperti itu. Jadi itu kan sosial ya, jadi bagaimana ada waktu untuk kita tidak bisa menemui atau melihat sosok tertentu, tapi nanti akan datang kembali kayak gitu kan. Terus misalnya udah gitu juga kayak misalnya memberikan sesuatu ke orang lain, nah itu juga perkembangan sosial. Jadi kayak misalnya si anak, kan kadang-kadang kita suka bilang nih, Dek, mau dong, mama mau gitu kan, kita ngasih bahasa tubuhnya, jadi kita lewat tangan misalnya, bahasa untuk ekspresifnya yang verbalnya kita lewat bicara. Nah terus aspek sosialnya adalah kita kayak seolah-olah pura-pura minta gitu kan, terus mama mau dong, nah itu anak belajar berbagi. Iya betul. Anak belajar berbagi gitu ya. Ya walaupun memang nanti ada di usia tertentu gitu dia merasa semua bendanya itu adalah punya milik dia. Egosentris juga ya. Gitu kan. Tapi ya tentu saja nilai-nilai itu pun tetap harus diajarkan sejak dini begitu. Jadi
sifatnya sederhana dalam bentuk kehidupan sehari-hari, jadi tapi itu tetap menyasar untuk tadi perkembangan si emosi dan sosialnya. Jadi berbagi tadi kan berarti dia ada barang yang yang dia perlu bagi dengan orang lain, jadi dia tidak menyimpannya sendiri gitu kan. Berarti ada yang dia korbankan lah begitu, seperti itu. Terus juga kemudian misalnya kalau ditanya namanya nih, nama kamu siapa? Dan kita suka, padahal kita udah tahu kan, tetap aja ditanya namanya siapa sih? Iya benar. Nama mamanya siapa? Gitu kan? Iya benar. Nah, gitu kan. Terus ini yang pakai baju ini namanya siapa sih? Gitu kan. Nah itu juga salah satu hal yang perlu dipelajari oleh anak. Jadi itu aspek sosial juga. Jadi dia ngeh nih sama dirinya, ngeh sama orang lain. Oh sosok itu di luar dirinya, namanya siapa gitu kan. Terus nanti di usia selanjutnya berkembanglah tahu nama lengkap, jenis kelamin gitu kan. Kemudian juga nanti bisa tadi yang mungkin udah sedikit disinggung ada bermain meniru kegiatan orang dewasa. Nah itu tuh sosial, emosi. Nah di situ emosinya juga kan dapat kayak misalnya, jadi bagaimana orang tua berespon terhadap sesuatu tuh kan anak kan niru ya, anak akan mengkopinya, akan mengulanginya gitu kan. Jadi memang kita perlu hati-hati gitu kan. Lalu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, bahkan kayak tiba-tiba kita ngelihat si anak tahu-tahu dia nyapu-nyapuin, dia pengen nyapu-nyapu ya karena mungkin ibunya sukanya ya bebenahi gitu ya, nyapu-nyapu, ngelap-ngelap. Anak usia 18 bulan gitu, 1,5 tahun udah bisa ngelap-ngelap. Kenapa? Oh ternyata mamanya suka beberes gitu kan. Iya niru banget gitu, memang. Gitu. Jadi emang anak pengalaman yang kita contohkan, yang kita berikan kesempatan ke dia itu adalah ya proses belajar buat dia. Lalu juga nanti ketika sudah besar lagi tuh di usia sekitar 3-4 tahun, nah itu dia sudah mulai bermain dengan teman-temannya, dia sudah mulai bisa berinteraksi. Mungkin di 3 tahun dia masih asik main sendiri, tapi dia jadi mainnya soliter. Ya. Jadi dia ada dekat orang lain, dia udah berani nih, terus tapi dia masih asik main sendiri gitu kan. Nah, nanti di usia 4 tahun dia mulai gabung nih, main bareng-bareng, main sembunyi-sembunyian, main bikin bangunan-bangunan, main tembak-tembakan gitu ya, udah ada interaksinya gitu. Nah kemudian nanti di usia 5 tahun itu bermainnya atau sosialnya gitu ya, jadi dia bisa mengikuti aturan bermain. Betul, jadi kayak misalnya kalau misalnya sembunyian itu harus ngitung dulu. Kalau nggak ngitung nggak boleh. Kalau lagi nutup mata, lagi berhitung nggak boleh ngintip gitu kan. Dia udah mulai ngerti, terus main ya permainan tradisional lainnya juga. Gitu. Iya betul. Dan kalau main bareng teman-teman itu ini juga ya banyak yang dipelajari sama anak. Nggak cuma aturan tadi seperti yang Mbak Citra ceritakan, tapi juga belajar mengelola konflik, karena pastinya pas main sendiri kan gak ada konflik nih gitu, tapi begitu mainnya berdua atau rame-rame pasti ada aja yang harus mereka selesaikan konfliknya. Iya betul sekali. Jadi di situ aspek emosinya lagi terlibat kan, jadi dia belajar mengelola dirinya gitu kan. Bagaimana ketika saya punya satu mainan harus saya bagi, tapi kalau misalnya saya nggak bagi, terus nanti si teman itu misalnya dia nangis, nah terus gimana? Nah itu biasanya peran serta orang tua, kita amatin aja dulu. Jadi amatin dulu si anak kita ini dan si anak yang lain, itu bagaimana dia dalam mengatasi problem itu. Buat anak kan itu problem nih, walaupun buat kita tuh kayaknya gampang, ya udah pinjemin aja atau kasih aja gitu kan. Udah nggak usah nangis, ya udah kita cari yang lain. Nggak gitu juga, tapi kita perlu lihat gitu kan, bagaimana dia mengatasinya. Kalau misalnya masih pukul gitu atau melempar, oke, berarti kita perlu tengahi kan, kita dulu tengahi, terus kita tanya nih, kayak bentuk perasaannya, kenapa mama lihat tadi kamu memukul dia gitu kan, terus emang kenapa, kamu kesel, tadi mama lihat ini gitu kan, jadi terus nanti kan dia udah mulai bisa bicara nih kan, di usia 3-4 tahun itu, nanti dia akan menyampaikan, terus kita di situ bisa sisipin juga dengan nilai-nilai norma-norma gitu ya.
bahwa misalnya ya berbagi, terus misalnya nilai bahwa teman itu disayang, bukan dipukul, yang atau ditendang. Nah, yang dipukul dan ditendang itu misalnya bola atau bantal gitu ya. Jadi kita beritahu ke anak bahwa perilaku itu tidak pas ketika dia sedang bermain, tapi dia boleh misalnya nendang itu bola yang mau ditendang. Jadi memang saling beririsan akhirnya. Termasuk juga sebetulnya ketika anak kayak misalnya di situasi pandemi seperti ini, atau bahkan dalam kehidupan sebelum pandemi pun, kalau misalnya anak memang dia nggak punya saudara, dia hanya anak tunggal, dia nggak ada teman berbagi gitu ya. Kita sebagai orang dewasa pun memperlakukannya ya memang harus adil. Dalam arti gini, adil itu jadi ya kita juga jangan karena dia masih kecil terus kita jadi kayak ngebolehin semuanya atau memaklumi. Tetapi kalau misalnya dia memang keliru, nggak tepat, ya kita perlu sampaikan. Jadi biar anak belajar untuk mengenal mana perilaku yang baik dan tidak, dan belajar mengelola emosinya juga gitu kan. Aku mau es krim gitu kan, aku mau es krim, pokoknya aku nggak mau makan kalau nggak mau dikasih es krim gitu kan ya. Kan sering kali kayak gitu. Terus ya udah deh, kan kalau kita nggak cukup sabar kan biar cepat udah ya udah gitu kan. Nah ya sebenarnya itu nggak mengajarkan juga ke anak bagaimana cara dia bisa mengelola dirinya, bahwa tidak semua keinginan itu bisa segera terpenuhi gitu kan. Jadi ya kita perlu sampaikan aturannya gitu. Iya, betul. Walaupun anak misalnya masih kecil gitu ya kan, kadang kita berpikir, kalau misalnya nanti saya jelasin alasannya, anak juga nggak akan ngerti gitu. Jadi mendingan nggak usah saya kasih sekalian atau saya kasih aja gitu. Padahal menjelaskan itu juga penting ya Mbak Citra, walaupun anaknya masih kecil. Iya penting. Jadi kejadiannya bisa jadi dia nggak benar-benar paham, tapi dia paling tidak tahu gitu kan ya bahwa oke, begitu aturan mainnya gitu ya. Jadi kadang malah kalau kita sudah sering ngasih tahu nih kan misalnya, nanti suatu-waktu dia balik dia ngasih tahu kan. Itu berarti kita berhasil ya. Iya, paling tidak dia mendengarkan gitu kan. Paling tidak dia mendengarkan. Walaupun pada prakteknya bisa jadi ya nanti kadang-kadang dia bisa ngikutin, nanti kadang-kadang enggak, tapi minimal dia ngeh gitu kan, dia tahu. Jadi nanti seiring dengan waktu ketika kita konsisten melakukannya gitu kan, menerapkannya, ya akhirnya terinternalisasi lah gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita banyak bicara contoh-contoh yang tidak menggunakan properti, yang nggak pakai alat, nggak pakai media gitu ya, tapi langsung dari kitanya tuh langsung bicara dengan anak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dengan bantuan alat-alat atau media tertentu, bisa kasih contoh Mbak Citra misalnya untuk ngajarin bahasa gitu atau bicara, perlu nggak kita tunjukkan video misalnya, atau anak disuruh dengerin apa gitu. Oke, jadi kalau untuk menstimulasi bicara, bahasa gitu ya, kita bisa manfaatkan benda di sekitar. Jadi pokoknya segala objek yang ada gitu kan, yang objek yang ada gitu ya, mau di tubuh kita, mau di sekitar, itu kita bisa jadikan media untuk melatih atau menstimulasi aspek bicaranya tadi. Jadi misalnya dia lagi pakai baju gitu ya, atau kita lagi pakein dia baju. Oh adek nih ya, kita pakai baju yuk. Ya bajunya masukin tangan kanan, tangan kiri gitu kan. Dibahasakan. Jadi memang di 2 tahun pertama itu pokoknya dibahasakan aktivitas yang ada gitu kan ya. Itu yang terutama. Kemudian tadi menyambung ke belakang, dalam membahasakannya kita pun harus jelas pengucapannya, kemudian intonasinya juga harus benar gitu. Dan temponya pun juga harus tepat, nggak kecepatan, nggak kelambatan. Terus ajakin dia untuk berinteraksi tadi, timbal balik. Nah kemudian juga setelah itu kita bisa pakai buku bacaan, jadi buku cerita gitu ya. Bisa pakai buku cerita. Nah buku cerita itu kan kita mungkin bisa bikin satu rutinitas juga ya, biasanya mungkin sebelum tidur gitu kan, atau kalau sebelum tidur
misalnya juga saat dalam seharian misalnya lagi di mobil atau lagi nunggu antrian apa gitu ya, kebetulan di tas ada buku atau memang kita menyengaja di mobil ada buku, ya udah sambil diliatin, nah dalam bercerita juga kan ada dinamika ya, jadi nggak yang kalimatnya juga nggak plak-plak sesuai gitu yang ditulis di situ. Iya, jadi kan ada juga tuh kayak misalnya wordless book kan, jadi yang nggak ada ceritanya, nggak ada teksnya. Atau sebenarnya nggak usah pakai buku juga, pakai brosur yang kita dapetin, terus misalnya pakai di kotak susunya. Itu kita bisa pakai buat cerita juga. Jadi kayak misalnya di kotak susu tuh suka ada kayak superhero-nya atau gambar apa gitu ya yang lucu. Jadi kita bisa libatkan, jadi ini ada siapa ya? Dia lagi minum susu. Jadi boleh diajakin cerita dari apapun media yang ada. Jadi media cetak itu tidak hanya buku, tetapi juga ya kemasan makanan, susu, terus misalnya brosur gitu kan ya, atau kita beli barang baru tuh boxnya ada gambar bayi, misalnya beli high chair gitu, terus ada gambar bayi lagi duduk, itu semua media bisa dipakai. Iya betul. Lalu gitu. Jadi media-media yang ada itu itu bisa digunakan. Kemudian juga selain itu kita bisa ajak bermain peran. Bermain peran itu juga selain sosial, juga kan dia aspek bicara bahasanya juga bisa bantu terstimulasi juga, kognitifnya juga tersasar. Pokoknya banyak, bermain peran itu banyak sekali manfaatnya begitu. Jadi ya kita bisa pura-pura, jadi misalnya si adik kan kadang anak kecil itu suka pura-pura jadi gendong adik ya, bayi-bayian, main boneka gitu kan. Nah, karena kalau misalnya dia ngeliat kita, ibunya lagi punya bayi, terus kita mengajari nih ke adiknya buat bagaimana mencintai si adik. Nah, jadi ya udah, lalu kita biarkan dia misalnya main boneka, terus udah gitu dia akan melihat kita bagaimana men-treat si bayi beneran, jadi dia akan tiru. Nah, nanti dia akan sayang ke adiknya juga seperti itu, gitu. Iya benar. Jadi memang manfaatkan setiap kesempatan yang kita bisa mencontohkan gitu ya, kita bicara apa, anaknya mengikuti, atau misalnya anaknya sendiri yang kemudian kita minta untuk bercerita tentang apa yang kita lihat pada saat itu ya. Mau lagi jalan-jalan, mau lagi di supermarket misalnya, tapi kalau lagi nggak pandemi, mau lagi di supermarket, mau lagi di mall, mau lagi di pasar gitu, kalau ngelihat apa gitu suruh cerita aja gitu ya Mbak Citra. Jadi memang manfaatkan setiap momen bersama anak gitu ya sebaik-baiknya ya. Iya, jadi penting untuk ngobrol gitu. Penting. Tidak harus jadi cerewet, tapi yang penting ngobrol sih dengan anak-anak ya. Kan untuk menumbuhkan attachment juga, untuk menjaga. Iya betul. Kelekatan juga. Benar. Jadi sebelum tidur juga kan kita bisa membicarakan tentang hari ini, misalnya pengalaman. Nah, itu kan juga ada dari kognitif juga menyasar ya. Jadi bagaimana anak mengingat rutinitasnya dia sebelum ini. Ya tadi main apa aja gitu kan. Seneng gak? Nah, seneng itu kan aspek emosi ya. Kita ngegali juga kan sekalian. Betul. Senang enggak, terus kita juga kan jadi melabel juga, anak juga tahu bahwa perasaan itu tuh namanya senang, takut, sedih gitu kan. Atau enggak waktu dia ditinggal ibunya dia sempat bilang, iya tadi aku nangis gitu kan, mama pergi, aku mau ikut. Tadi tuh adik sedih, adik maunya ikut kayak gitu. Jadi ngobrol sih ya lebih ke. Betul ya Mbak Citra ya. Soalnya saya juga menggarisbawahi sedikit soal bercerita atau mendongeng itu karena manfaatnya tuh luar biasa sih sebenarnya kalau dibedah satu-satu gitu ya. Soalnya kan
konten atau isi dongengnya sendiri itu banyak banget yang pesan moral, bagaimana mengajarkan anak hal-hal yang baik gitu ya. Artinya kan secara sosial tuh berarti aspek sosial tuh kita udah mulai ngajarin moral ke anak dan sebagainya. Terus emosi juga misalnya tokoh di dongengnya itu sedang sedih. Sedih itu yang kayak gimana sih? Sedih karena dia kehilangan ikan peliharaannya misalnya atau tokoh itu marah kenapa? Oh marah karena, saya kok jadi inget Sangkuriang ya. Sangkuriang marahnya kan karena ditinggal sama tapi intinya gitulah, ada tokoh yang marahnya kenapa? Oh karena dia nggak mendapatkan yang diinginkan, dia pengen itu tapi nggak bisa dia dapatkan, jadi dia marah. Jadi itu sarana banget ya, dan sangat mudah ya Mbak Citra ya, bercerita atau mendongeng buat anak-anak tuh. Iya, betul sekali. Jadi nggak harus ada buku yang ada media buku bisa, tapi nggak ada pun kan kita juga bisa lakukan. Jadi kalau kayak misalnya anak yang sudah bisa mulai menggambar, yang sudah mulai bisa mencoret-coret, gitu kan. Nah, kan kita bisa manfaatkan coretan anak yang tampaknya mungkin belum begitu jelas. Kita bisa tanya kan, oh ini ada gambar apa gitu kan. Betul. Oh lihat ini ada apanya ya gitu kan. Nah terus nanti dia bilang ini mobilnya gitu kan. Oh mobilnya ada apa aja. Oh dia mau kemana, kita bisa tanya. Jadi di situ banyak motorik halusnya dia dapat dari dia bikin coret-coretan. Betul. Bagaimana dia menuangkan idenya gitu kan, terus nanti dia menyampaikan, terus dia mendetailkan dengan misalnya bilang bagian dari mobil tuh ada ban, ada kaca spion gitu misalnya, ada jendela. Nah itu kan berarti kognitifnya dia tahu informasi akan hal itu. Lalu nanti ya dalam penyampaiannya ya bicaranya, bahasanya. Lalu nanti misalnya di dalam ceritanya dia bilang iya terus dia tapi nabrak kucingnya kasihan gitu kan gitu misalnya. Nah itu kan berarti ada emosinya juga gitu kan yang dilibatin. Jadi insya Allah sih nggak ada yang sia-sia sih dari apa yang dilakukan gitu ya. Iya, betul. Kalau di Rumah Bermain Lestari sendiri, ada nggak contoh kegiatan yang memang menyasar emosi dan sosial gitu? Karena kan memang kita kadang kita kadang melihat kalau aspek yang lain itu bisa dengan properti yang gampang gitu, kita bisa cari propertinya gampang. Tapi kalau aspek emosi sama sosial, kayaknya nggak semudah itu deh untuk memunculkan gitu. Kalau di RBL sendiri biasanya apa nih Mbak Citra untuk menyasar aspek itu? Kalau untuk itu, jadi biasanya memang lebih banyak kalau dimasukkan ke dalam aktivitas bermain itu lebih ke bermain peran. Kemudian juga, tapi sebenarnya nggak hanya gitu sih. Jadi di dalam beraktivitas kan anaknya ini banyak. Jadi kayak mengantri, menunggu, itu kan juga bergiliran, gantian. Jadi kan bagaimana anak bisa mengendalikan dirinya untuk bukan giliran saya nih, gitu kan. Itu kan juga sosial juga ya, misalkan untuk gantian kan. Jadi nanti nunggu antrian, misalnya cuci tangan atau apa lagi, misalnya dia terima makanan gitu kan, dia harus menunggu itu gitu. Jadi nggak hanya di dalam, kalau di aktivitas bermain ya kebanyakan di saat menunggu giliran dia maju gitu ya, maju. Karena kan kebanyakan kalau di RBL ini aktivitasnya bergerak. Modelnya gitu ya. Jadi memang dia nunggu giliran gitu kan. Nah atau mungkin dia pas lagi main bareng gitu, main berkelompok. Jadi misalnya pernah waktu itu main tarik tambang, nggak pakai kain sih sebenarnya, jadi pakai kain jarit tuh, kain gendong. Terus jadi ceritanya tuh waktu itu main tarik tambang. Nah itu kan juga sosial kan, bagaimana mereka satu kelompok ini, jadi mereka harus gitu kan, bekerja sama gitu. Terus bagaimana ketika yang satu misalnya kalah dalam tanda kutip gitu ya, bagaimana yang menang ini menyikapinya. Nah, itu kan juga sosial. Jadi, iya. Bagaimana dia menghargai yang temannya yang kalah. Terus bagaimana yang kalah ini tetap tidak putus asa gitu. Jadi kita berikan nilai-nilai juga di situ dengan gak apa-apa, yang penting kamu udah usaha, kamu tadi udah semangat gitu kan. Nanti cobain lagi kayak gitu. Jadi terus yang untuk yang menangnya kita bisa beritahu ke dia kan bahwa ya temannya
Yang kalah maksudnya bukan artinya dia nggak bagus gitu kan. Jadi dia terus misalnya foto bareng, tetap senang bareng-bareng. Nah itu mengajarkan sikap suportif juga gitu. Iya. Ya gitu. Jadi kalau dalam permainan juga kayak misalnya saling dukung sih, yang ada misalnya ada salah satu anak tuh nggak bisa gitu kan, dia kesulitan misalnya berjalan dengan menjepit balon gitu ya di paha gitu kan. Terus jadi kan susah tuh, terus si temennya ada yang lancar nih. Nah yang lancar alhamdulillahnya tuh karena memang di sini terbiasa memberikan dukungan ya, jadi yang udah selesai dia akan yang ayo kamu bisa, nyemangatin. Iya. Jadi dan itu akhirnya kalau buat yang sudah lama di RBL itu kita nggak perlu lagi kasih instruksi itu, jadi mereka kayak udah otomatis. Gitu, kayak jadi kalau ada yang sakit pun mereka kayak akan ibu ini sakit, ibu ini, atau nggak nyamperin kayak gitu. Jadi emang dibiasakan gitu ya, dikasih contoh sih. Kalau yang kegiatan bermain sih itu, jadi kayak mainan-mainan yang bersama-sama sih. Jadi kalau untuk di rumah nih ya, untuk di rumah bisa aja kita ajak anak untuk beresin tempat tidur bareng. Iya. Kan? Itu aspek apa tuh berarti? Kalau misalnya sosial karena melakukannya bareng-bareng. Iya. Oke. Ya, nah terus tapi bisa diselipin motorik halusnya. Anak ngelipet selimutnya. Itu kan PR sebenarnya itu ya PR-nya buat mereka. Iya. Masih harus dibantu. Tapi senang ya? Senang. Jadi kita nggak pernah tahu si anak akan bisa atau menyukai atau tidak kalau kita nggak pernah kasih kesempatan. Betul. Kesempatan itu perlu. Di awal akan repot gitu ya. Tapi ketika itu menjadi kayak dibuat situasinya menyenangkan gitu ya. Ayo kita lomba ya, atau enggak? Ayo mama lipat selimut mama yang besar, kamu yang kecil, gitu kan? Siapa yang duluan? Ya kita emang pertama ngajarin dulu. Terus tapi nanti kan itu menurut dia tuh kan menyenangkan gitu ya. Iya. Gitu kan. Nanti akhirnya lama-lama ngerti gitu. Kayak ada salah satu anak di sini, jadi waktu itu di awal diajarin bagaimana melipat baju. Ternyata ibunya di rumah memberi informasi si anak jadi suka ngelipetin baju. Ibunya nggak happy ya? Versi anaknya ya dilipatnya gitu. Tapi paling tidak kan itu berarti pengalaman yang pernah melipat baju itu ya dia tersimpan, dia simpan dan dia lakukan lagi gitu kan. Nah itu kan berarti kan jaringan-jaringan di otaknya semakin matang kan, dia tahu nih bahwa saya ingat bisa beginiin, gerakan tangan saya harus begini, saya harus melipatnya seperti ini. Nah terus juga pernah ada waktu pengalaman dulu di daycare, kan kalau di daycare itu jadi anak bangun tidur siang memang dibiasakan untuk dia paling tidak menata bantalnya kembali. Jadi anak numpuk bantalnya, versinya anak-anak ya, balik lagi, jangan versinya kita gitu. Jadi dia akhirnya kalau udah bangun tidur, itu si bantal kecilnya dia tumpuk, terus si selimut kecilnya itu dia lipat, dia tumpuk di atas bantalnya. Lucu banget. Iya, jadi tapi balik lagi itu butuh pembiasaan gitu kan. Dan tapi bukankah memang seharusnya seperti itu kan? Jadi memang beri kesempatan, lakukan secara berulang agar itu tertanam gitu di dalam. Karena nanti ke depannya juga anak memang membutuhkan skill-skill itu ya untuk betul. membantu dirinya apalagi sendiri. Untuk masuk sekolah kan, mereka kan harus bisa mandiri kan, salah satu syaratnya kan juga mereka harus bisa melakukan kegiatan bantu diri ya. Betul. Mandirian kan. Betul. Pasang sepatunya sendiri, celananya sendiri, pakai baju sendiri gitu kan. Iya, jadi lebih baik dimulai dari awal. Mbak Citra, waktu kita sudah hampir habis. Mau dong? Nggak kerasa. Mau dong kesimpulan untuk diskusi kita kali ini, biar orang tua juga nggak usah bingung-bingung lagi untuk cari ide buat anak-anaknya yang usia 5 tahun ke bawah. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya untuk mendampingi anak atau memberikan kegiatan bermain di rumah gitu ya, terutama mungkin sekarang saat karena lagi dalam masa pandemi. Jadi ayah bunda kita pertama bisa amati apa yang lagi dilakukan sama si anak. Dan
kita bisa kembangkan dari apa yang sedang dia lakukan dengan menambahkan beberapa material yang ada di rumah. Nggak apa-apa banget, nggak perlu pusing-pusing buat saya belum punya mainan ini, belum punya mainan itu. Tapi justru benda-benda yang ada di rumah itu yang dapat juga membantu kreativitas si anak dan kita juga tentu saja orang tua. Jadi kalau misalnya anak lagi di mobil atau lagi di suatu tempat, jadi dia nggak kebingungan kalau nggak ada mainan. Dia bisa melakukan apapun gitu ya. Dia bisa ngambil tisu, dia lipat-lipat, bikin jadi apa, atau dia pilin-pilin jadi sesuatu. Jadi karena dia sudah terbiasa di rumah dengan memanfaatkan barang-barang yang ada untuk bermain. Kemudian juga, ini juga nggak kalah penting, menambah menambah pengetahuan kita, para dewasa, terhadap tugas perkembangan anak. Saran saya sih itu deh, kita perlu browsing ya tentang tugas perkembangan anak, biar kita tahu sebenarnya apakah si anak ini udah selesai atau belum, apakah ada keterampilan atau kemampuan yang belum dikuasai. Gitu. Jadi biar kita nggak punya harapan terlalu tinggi, jadi kita nggak stres gitu untuk menghadapi si anak gitu ya, nggak terlalu banyak tuntutan. Gitu. Itu sih. Dan dalam bermain luangkan waktu sebenar-benarnya ya, hadir gitu ya. Si handphonenya mungkin bisa diabaikan dulu gitu kan ya, setengah jam, 1 jam oke lah gitu kan. Gitu. Jadi biar kita fokus. Oh iya, saya juga tadi harusnya nanya nih tentang durasi gitu. Ada nggak sih durasi ideal untuk kita mendampingi anak? Minimal tuh berapa lama gitu? Macam-macam sih ya. Kalau dari referensi yang ada sih ada 15 menit, ada yang setengah jam gitu, ada yang 1 jam. Nah itu sih balik lagi ke ke bagaimana memang ke lapangan waktu ya gitu. Yang penting sih kualitasnya sih. Jadi tetap 15 menit, setengah jam atau 1 jam tapi nggak berkualitas gitu kan, kitanya nyambi yang lain, itu juga nggak akan jadi baik gitu kan. Tapi 15 menit cuma kita benar-benar terlibat secara utuh gitu kan ya, nah ya itu juga akan lebih baik. Oke. Sangat menjawab Mbak Citra. Aduh, terima kasih banyak nih buat waktunya. Ini banyak sekali. Banyak banget idenya yang sudah diberikan kepada kita semua. Buat saya pribadi di rumah tuh, saya punya ponakan umurnya beda-beda. Ada yang kelas 4 SD, ada yang baru 3 tahun, ada yang baru mau 1 tahun. Nah, jadi kayaknya bermanfaat banget nih buat yang dua bocil ini nih. Nanti langsung saya praktekin deh di rumah. Yang boleh ya Teh. Tadi karena Teh nyebut ada 3 variasi usia. Nah, itu jadi kadang orang tua tuh suka bingung juga. Anak saya umurnya beda-beda. Yang satu tugasnya apa. Tapi sebenarnya kita nggak perlu bingung. Ajakin main bareng-bareng. Di situ juga mereka udah saling menstimulasi satu sama lain. Oh gitu, oke. Jadi si kakak bisa belajar untuk misalnya mengasihi si adik gitu ya, atau dia bisa memberikan ngajarin adiknya mungkin ya justru. Nah si adik dia bisa belajar kemampuan yang lebih advance dari kakak gitu kan ya, gitu. Oke. Jadi nggak perlu bingung lah ya, nggak perlu misalnya kakak dulu nih setengah jam, habis itu adik gitu setengah jam, enggak ya. Kita lakukan secara bersamaan dan itu tadi kata Mbak Citra, mereka bisa saling menstimulasi juga gitu, dengan kita juga ada mendampingi di sana juga bisa lebih mengajak mereka untuk lebih banyak yang bisa dieksplor mungkin ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Citra. Sukses ya dengan rumah bermain lestarinya. Sama. Sahabat Sisi, kalau misalnya Anda pengen tahu lebih banyak tentang rumah bermain lestari, juga pengen kenalan lebih jauh dengan Mbak Citra, nanti kita cantumkan IG, ada IG? Ada ya? Ada. Nanti kita cantumkan ya akun IG-nya gitu ya, di description box juga ada. Jadi jangan lupa Anda baca juga nih description box-nya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya tentang topik yang lain ya Mbak Citra ya. Insya Allah.
Baik, kalau gitu saya tutup sahabat Sisi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan kalau misalnya Anda punya komentar, Anda punya pengalaman yang ingin dibagi, pengen juga bertanya, silakan Anda isi kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like serta share video ini. Dan kita juga muncul dalam bentuk podcast, bisa dengerin juga di Anchor FM ya. Silahkan cek di description box. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.